Psikologinya Alport dikenal sebagai psychology of individual. Psychology of individual itu tidak usah kamu baca definisinya, nanti bingung. Intinya setiap orang itu unik, wis gitu aja. Jadi jangan suka mengeneralisir tipe. Setiap orang punya keunikannya sendiri, punya kekhususannya sendiri. Jadi titik tekan teorinya Alport nanti adalah keunikan individu. Jadi kalian masing-masing, setiap orang itu istimewa. Versimu sendiri-sendiri. Tidak ada sekembar apapun kalian, termasuk dengan saudara kembarmu yang identik. Kembar identik itu kan luarnya, casingnya, dalamnya pasti beda. Unik. Itu katanya Alport. Jadi psikologi ini nanti dikenal sebagai psikologi individual. Maka menggambarkan manusia secara umum itu seringkali tidak akurat. Kalau ingin akurat, gambarkan orang secara individu, per individu. Oke, sekarang kita lihat. Katanya Alport, psikoanalisis itu kebalik. Manusia itu tidak dituntun oleh bawah sadarnya. Bawah sadar itu berarti masa lalunya. Tapi manusia itu dituntun oleh keinginannya terhadap masa depan. Boleh kamu cek, apapun tindakanmu, orientasinya pasti hasil. Dan hasil itu adanya di masa depan. Kalimatnya Alport, people it seem are busy leading their life into the future. Jadi yang dibayangkan masa depan, whereas psychology for the most part is busy tracing them into the past. Sementara psikologi kok malah sibuk melacak masa lalu untuk memahami jiwa seseorang. Padahal orang itu yang dipikir selalu ke masa depan. Kalian ngaji ini kan mengharapkan besok pinter filsafat, ngerti sesuatu, bisa selalu untuk yang akan datang. Kenapa tidak punya pacar kamu gelisah? Karena kamu mikir ke depan, tidak mikir sekarang. Iya kan, kamu mikir, waduh kok jomblo ya, jangan-jangan besok tidak bisa kawin. Kan kamu mikirnya ke depan. Kamu kan tidak pernah berpikir sekarang dan hari ini. Kalau sekarang dan hari ini itu mungkin kamu dalam banyak hal tidak gelisah, tidak terlalu galau. Tapi kan kamu berpikir ke masa depan. Kamu nakal itu bapakmu gelisah, itu bukan sekarang kan. Besok kamu mau jadi apa masa depan. Sekarang nilaimu jatuh kan kamu mikir sekarang, kira-kira aku bisa lulus enggak besok. Selalu mikirnya besok. Tindakan yang menuntunmu apapun pasti demi masa depan. Kamu tadi ngambil kopi, susu, kamu bawa ke sini, itu kan mikir biar nanti tidak ngantuk. Itu kan masa depan. Motifnya selalu motif di depan, tidak di belakang. Jadi katanya Alport kebalik. Melihat kesadaran orang itu bukan dilacak di belakang, tapi dilihat orientasi ke depan. Karena manusia itu selalu berorientasi ke depan. Jadi, to understand what a person is, it is necessary always to refer to what he may be in the future. Pahami orang dari orang ini inginnya jadi apa besok, cita-citanya apa. Nanti akan kelihatan kenapa dia begitu. Oh, itu katanya Alport. Oke, sekarang kita bingung ya. Kemarin ngaji Jung, kelihatannya kok ya benar kita diatur oleh bawah sadar. Sekarang ganti Alport beda lagi. Yang benar yang mana? Yos, kamu pilih saja. Paling tidak sekarang wawasanmu luas. Jadi kamu ngerti, oh hidup itu bisa dipikir kayak minggu lalu, disetir oleh masa lalu, bisa dipikir kayak sekarang, sebenarnya hidup itu menuju masa depan. Yang benar yang mana Pak? Lihat situasinya. Saya sering bilang ilmu itu kayak senjata, koleksilah sebanyak mungkin karena setiap ilmu ada titik-titik benarnya sendiri. Tinggal kamu pas apa ndak makainya, kan cuma itu. Kalau ilmumu banyak,
senjatamu banyak, menghadapi situasi apapun, kamu tinggal milih mau pakai apa. Oh, kalau ini cocoknya pakai teori ini, kalau itu cocoknya pakai teori ini. Mungkin orang tertentu cocoknya pakai masa lalu, yang ini cocoknya pakai masa depan. Tinggal dilihat situasi orangnya, lihat kasus per kasus. Kalau senjatamu hanya pisau, waktunya kamu makan, kamu susah. Karena waktu makan kamu butuh sendok. Waktunya kamu mandi susah, karena kamu waktu mandi butuh gayung. Jadi kalau senjatamu banyak bisa, oh ini waktunya mandi, yang dipakai gayung. Oh ini waktunya masak, yang dipakai pisau. Kalau senjatamu hanya satu, pisau saja, mandimu pakai pisau, kemudian makanmu pakai pisau. Hari ini kita banyak begitu. Orang yang tidak mau nambah wawasan lagi, merasa dirinya sudah pasti benar, nanti untuk banyak hal, banyak situasi, senjatanya yaitu terus. Dan itu sering nanti jadinya kontraproduktif, tidak cocok sama hasilnya. Kenapa kamu salah pakai senjata? Kan sering saya ilustrasikan ya, kalau untuk orang yang sedang berjuang, senjatanya kasih semangat. Tapi orang yang sedang males, jangan disuruh sabar senjatanya, tapi suruhlah dia bangkit. Ini kan senjata. Orang yang sedang putus asa, kasih dia harapan. Orang yang terlalu GR, kasih dia nasihat untuk tahu diri. Kan ini namanya senjata-senjata. Ya. Nanti orang GR kamu kasih harapan, tambah GR dia. Tunjukkan di mana batasnya, kan ngono. Itu namanya senjata. Maka tugasmu menurut saya sekarang nambah ilmu saja sebanyak-banyaknya biar senjatamu banyak. Oke, termasuk malam hari ini. Sekarang kamu tahu ternyata, oh tidak selalu hidup kita itu ditentukan oleh masa lalu. Bisa juga dibaca sebaliknya. Kita hidup itu demi target di masa depan, jadi kesadaran kita itu mengarah ke depan. Itu yang dibaca oleh Alport. Oke, sekarang kita masuk ke definisi. Itu ada definisi lama sama definisi baru. Alport ini orangnya aktif, reflektif. Kalau bahasa filsafat dia termasuk juga eklektis. Eklektis itu dia ngambil dari banyak sumber. Maka dia bolak-balik merevisi definisinya. Kabarnya ketika dia mendefinisikan kepribadian saja, itu direvisi sampai 49 kali. Bayangkan kalau kalian kan ada definisi langsung mbok hafalkan. Kalau Alport tidak, dikritisi sampai 49 kali. Makanya yang atas sama yang bawah itu separuhnya sama, tapi di bagian belakang beda. Meskipun maksudnya sama. Jadi katanya Alport, kepribadian itu organisasi dinamis dari sistem psikofisik yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Saya tidak yakin kamu paham. Ya. Nggak usah dihafalkan, makanya wong kamu nggak paham. Yang kedua, diubah yang belakang, karakteritis, perilaku, dan pemikirannya. Ini saya lewati karena susah dipahami. Kita potong-potong definisi itu biar jelas maksudnya Alport. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian itu dynamic organization. Tadi kan organisasi dinamis. Dynamic organization itu apa? Dinamik itu kan dinamika berubah-ubah. Organisasi itu ada strukturnya. Berarti apa? Kepribadian itu berubah dan berkembang. Struktur dirimu yang bisa berubah dan berkembang. Dulu waktu kecil kamu kepribadiannya seperti apa, sekarang seperti apa. Dulu waktu kami masih di pondok kepribadianmu seperti apa, sekarang di kampus kepribadianmu seperti apa. Dulu kamu sabar, sekarang kok ngamukan. Itu biasa. Kenapa? Dynamic organization. Jangan dikira kepribadianmu itu paket jadi. Enggak, dia sifatnya dinamis.
dulu itu saya rajin loh Pak. Iya dulu, sekarang mungkin ya ndak. Wong ya kepribadian itu berubah. Betul. Jadi dynamic organization. Jadi dalam dirimu itu, jiwamu itu ada strukturnya, ada polanya, cuma ini sifatnya dinamis. Yang kedua apa? Psychophysical system. Ini terjemahan bahasa Indonesianya susah, makanya pakai istilah psikofisik. Jadi psikofisik itu maksudnya apa? Ya, kepribadianmu itu utuh hubungannya antara lahir dan batin. Jadi kepribadian itu tidak cuma batin saja atau lahir saja, dua-duanya. Kepribadianmu baik itu berarti kalau jiwamu baik, lahirnya juga baik. Contohnya tadi misalnya rajin. Pak, saya itu rajin loh Pak. Oh iya, saya percaya. Kenapa? Karena setiap kali kuliah kamu datangnya paling awal. Nah, itu kan dalam jiwanya ada kerajinan, lahirnya juga rajin, maka namanya psikofisik. Lahir dan batinnya sama. Katanya cinta, tapi kok cuek? Mungkin belum psikofisik. Belum utuh, berarti masih setengah. Kalau cinta ya peduli biasanya. Kalau tidak peduli biasanya tidak cinta. Nah, itu namanya psikofisik. Jadi kepribadianmu itu adalah paket utuh antara mental sama fisik. Jadi tidak bisa setengah-setengah. Kalau agama itu kan kalau antara iman dan Islam, dua-duanya harus ada. Imannya saja baru setengah, Islamnya saja baru setengah. Islamnya lengkap, kamu ya sholat, zakat, puasa, tapi imannya tidak ada, kamu tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada kitab suci, itu aktivitasmu tidak ada nilainya. Atau iman saja, tidak ada Islamnya, kamu percaya pada Allah, percaya pada kitab suci, pada Rasul, tapi sholat tidak mau, zakat tidak mau, puasa tidak mau, itu tidak utuh. Sama kayak orang bilang jatuh cinta, merasa jatuh cinta, tapi kayak tadi tidak peduli, WA tidak pernah, nganter tidak pernah, neraktir apalagi, berarti tidak. Ya. Atau sebaliknya, sering neraktir, sering jemput, tapi sebenarnya kamu tidak jatuh cinta, biasa aja Pak teman, berarti. Jadi tidak ada nilainya, wong yo tidak ada isinya. Jadi kepribadian itu psikofisik. Ada orang kok teriaknya maki-maki misalnya, terus dia bilang, loh saya maki-maki ini demi yang baik-baik dalam diriku. Tidak bisa. Kalau dalamnya baik, keluarnya juga pasti baik. Itu psikofisik. Kalau keluarnya kasar, dalamnya juga kasar. Karena kepribadian itu paket lengkap. Saya Pak ngomongnya kayak gini, tapi hati saya lembut kok Pak. Tidak bisa. Kalau keluarnya kasar, dalamnya ya kasar. Kalau enggak, kok enggak nyambung antara lahir sama batin, ada masalah dalam kepribadianmu. Kayak tadi loh, katanya cinta. Saya cinta beneran kok Pak. Tapi neraktir enggak mau, WA enggak mau, jemput enggak mau, ada masalah berarti. Atau sebaliknya, kamu capek-capek neraktir, capek-capek bela-belain, peduli, tapi kok enggak ada cinta di dalam, ada masalah dengan hidupmu. Kalau ingin tidak ada masalah, harus nyambung. Psikofisik. Maka kepribadian itu dinamika organis, lahir batin, determine. Determine itu menentukan. Dari situlah nanti muncul tindakan. Menentukan apa yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan. Itu kepribadian. Yang keempat, dia unik atau khas. Setiap orang beda. Gejalanya mungkin sama, ekspresinya mungkin sama, tapi setiap orang pasti ada keunikan-keunikannya sendiri. Bisa kamu rasakan. Mungkin kamu punya 2, 3, 4 teman, coba dirasakan keunikannya masing-masing temanmu, meskipun mungkin dia kelihatannya sama saja.
Sama-sama satu kelas, mungkin sama-sama satu kos-kosan, sama-sama satu pondok dari satu daerah, mungkin dari satu desamu, bahkan mungkin masih saudara. Tapi kamu pasti bisa merasakan bedanya. Setiap orang itu khas dan unik. Itulah kepribadian. Jadi kalau ingin lihat kepribadian dalam diri seseorang, lihatlah konstitusi dirinya secara utuh, yang itu tampak dalam tindakan-tindakannya dan mencerminkan dirinya secara khas. Oke, jadi ini 4 unsurnya kepribadian. Terus, nah, pribadi yang utuh tadi kalau di Alport disebut proprium. Kemarin di Jung juga ada. Jadi proprium itu diri atau ego. Itu namanya proprium. Sudah tidak usah dicari definisinya lagi. Persis kayak kemarin. Diri secara utuh itu disebut proprium. Di situ ada identitas, harga diri, perluasan diri, citra diri, macam-macam. Jadi gampangannya kalau katanya Iqbal, ketika kamu ngomong aku, keseluruhan akumu itulah ego. Definisinya apa, Pak? Kalau susah mendefinisikan, pahami saja, rasakan. Kalau kamu ngomong aku, itu yang terlibat yang mana? Kan semuanya. Jadi kamu nunjuk aku itu ya harus kamu tunjuk semuanya. Kalau satu-satu masih belum aku. Ini loh Pak, pikiran saja belum utuh. Yang sini Pak, hati saja belum utuh. Fisik saja belum utuh. Ya keseluruhanmu ini aku. Lahir apa batinnya, semuanya. Itulah aku, ego. Jadi semua fungsi diri itu ego. Kalau bahasanya Alport namanya proprium. Jadi diawali dari sini. Jadi diingat-ingat tentang akumu. Ayahku memang hebat. Khotbah itu membuat dada jamaah berguncang hebat. Tangisanku keras, sampai aku merasa malu sendiri. Tetapi malam Jumat itu, beberapa hari sebelum coblosan pemilu, sebuah peristiwa mengerikan hampir dialami ayahku. Aku masih ingat, sebab malam itu aku bermain-main dengan teman-temanku tak jauh dari masjid. Dan tak jauh dari depan rumah Mbah Kaji. Sekelompok pemuda dari dukuh sebelah, dukuh yang para pemudanya adalah berandalan, berteriak-teriak menantang-nantang ayah. Orang-orang menjauh dari para pemuda itu, karena takut terhadap mereka. "Di mana Naim?" seru seseorang. "Jangan kalian sembunyikan dia. Dia selalu menghina partai kami. Kami tak terima. Wahai, keluarlah bajingan." Orang-orang semakin takut. Malam itu, beberapa menit sebelum pukul 8 dan rembulan tengah bersinar terang, para pemuda berandalan itu mengacung-acungkan senjata tajam. Itu kata orang-orang yang berlarian ke sana kemari. Kata mereka, di antara pemuda itu ada yang membawa parang, golok, bahkan keris. Ada juga yang membawa tongkat. Aku mendengar mereka meneriaki ayahku, dan mereka berkata bahwa ayahku akan dibunuh. Aku tidak tahu kenapa ayahku hendak dibunuh, tetapi aku anak ayah. Aku laki-laki, dan aku orang sakti. Kalau kalian mau membunuh ayahku, kalian harus melangkahi mayatku dulu, janjiku dalam hati. Maka aku berlari kencang meninggalkan teman-temanku yang takut dan kebingungan. Aku menghambur pada kerumunan pemuda yang tengah dihadapi Mbah Kaji, Mbah Ridwan, dan beberapa orang tua lainnya yang tak merasa takut. "Sabar nak, sabar.
ucap Mbah Ridwan. Semua bisa diselesaikan baik-baik, sabar ya, ucap yang lain. Jangan bertindak gegabah. Aku berdiri mematung, memandangi satu persatu orang-orang yang ada di situ. Di bawah obor yang terang menyala, aku tak melihat ayahku. Para pemuda dan orang-orang tua itu saling berkata-kata. Aku tidak paham. Yang aku dengar, mereka memang ingin mencari ayahku dan meminta orang-orang dukuh tidak ikut campur. Diam-diam ku kepalkan tanganku, kupelototi seorang pemuda kurus tinggi yang berdiri berhadap-hadapan dengan Mbah Kaji. Mulutnya seperti comberan. Pemuda kurus kerempeng inilah yang paling berkata kasar dan banyak omongnya. Aku tidak takut melihatnya membawa sebilah keris. Aku akan menendang perutnya keras-keras dan akan aku pukuli wajahnya dan kucapik-capik rambutnya. Aku mendengus-dengus, tetapi tak berapa lama kemudian ayahku datang. Aku menelan ludah dengan sendal jepit, celana panjang hitam, dan baju batik warna coklat. Ayahku berjalan mendekat. Semua orang menoleh ke arah ayah, tapi aku semakin menatap tajam ke arah pemuda kurus kerempeng yang juga menatap ke arah ayahku. Itu dia orangnya, seru seorang pemuda. Iya benar, itu Naim. Bangsat, kita bunuh dia. Kisruh pun segera terjadi dan aku sudah tidak sabar lagi. Tanpa memperdulikan siapapun, aku berlari kencang, menghambur ke arah pemuda yang mengacung-acungkan keris itu. Dan dengan sekuat tenaga, aku terbang dan aku tendang perutnya kencang-kencang. Tetapi beberapa saat kemudian, aku temukan diriku sendiri sudah jatuh tersungkur. Ayahku memegangi tanganku, mengangkatku untuk berdiri. Orang-orang menjerit-jerit dan baru kusadari tangan ayah meneteskan darah. Darahku berdesir-desir, pandang sekeliling. Kulihat beberapa pemuda berandalan itu sudah roboh. Apa yang sudah terjadi? Pemuda kurus yang tadi aku tendang sudah jatuh terjengkang, dan aku yakin orang itulah yang telah melukai tangan ayahku. Aku marah, aku berteriak, teriakanku kasar. Nama-nama binatang aku teriakan. Pemuda itu lebih buruk dari semua binatang. Ketika aku akan terbang meloncat ke arah pemuda itu, kudapati tubuhku sudah berada di cengkraman lengan ayah. Kalian pulanglah, ucap ayahku pada mereka sambil memegangi lenganku. Kuanggap malam ini sudah selesai masalah di antara kita. Semua sudah aku jelaskan, kalian juga sudah mendengarnya. Pulanglah. Entah bagaimana mulanya, para pemuda itu menurut saja. Mereka tampak ketakutan. Mereka mengangguk, bahkan di antara mereka ada yang meminta maaf kepada ayah. Para pemuda itu pulang ke dukuhnya. Kerumunan pun bubar. Aku sendiri dibawa ayah pulang. Ibu menangis jadi-jadinya. Kakak juga menangis sesegukan. Aku tidak menangis, tetapi amarah pastilah masih membakar wajahku. Ku bantu ayah menyikat darah yang menetes di lengannya itu. Hatiku masih mengutuki para pemuda itu. Sudah aku bilang, hentikan ayah, hentikan. Ibu berkata terbata-bata. Ayah tak menjawab. Ibu berkata lagi, semua sudah jelas. Tak ada gunanya. Pemilu yang lalu, mereka menjanjikanmu jadi anggota dewan. Nyatanya omong kosong. Sekarang mati-matian kau membela Golkar lagi. Kau jadi jurkam lagi. Lihatlah dirimu. Kalau kau mati, apakah kau tega meninggalkanku sendiri bersama kedua anakmu ini? Berjuang adalah berjuang, ucap ayah. Yang penting membela yang benar. Untuk apa? Ibu apa gunanya? Apa yang kau bela? Golkar. Apa Golkar lebih penting dari nyawamu? Urusan nyawa adalah takdir Allah, Bu. Ibu terus berkata-kata, lalu ayahku pun membalas kata-kata ibu. Semakin lama semakin membuatku bingung, semakin membuat kakakku juga terdiam dan tangisannya reda. Ibu dan ayah bertengkar tentang sesuatu yang sama sekali tidak aku mengerti. Kelak, kalian akan tahu bahwa ayahku selalu dimanfaatkan Golkar untuk berkampanye dengan janji-janji yang tak pernah ditepati, hingga ayah harus pergi meninggalkan dukuh ini menjadi seorang tukang gerobak sayur di Jakarta. Pertengkaran itu seru sekali.
tetapi segera berakhir dengan sendirinya. Pada hari-hari berikutnya, ibu hanya meminta ayah agar lebih berhati-hati, dan tersebab peristiwa malam Jumat itulah keinginanku untuk menjadi orang yang sakti semakin menjadi-jadi, dan kenyataannya setelah pemilu, Golkar kembali menang dan ayah tetap menjadi orang yang biasa. Ayahku tak jadi anggota dewan. Ibuku sering mengungkit-ungkit masalah ini, bahwa ayah hanya dimanfaatkan saja tenaga dan pikirannya. Tetapi ayah diam saja. Ayah tak pernah membantah perkataan ibu. Ayah hanya diam dan seringkali kudapati kedua matanya hanya menerawang saja. Siapakah ayahku ini? Inilah yang semakin membuatku bingung, sekaligus semakin cinta dan sayang kepadanya. Ayah tidak pernah membenciku. Pertama, dibandingkan ibu, semakin kusadari bahwa ayah sangat jarang memukul bokongku. Dari dulu. Iya. Dari dulu, jika ayah marah, kemarahannya hanya terucap di lisan saja, tidak seperti ibu. Kedua, ayah pastilah orang yang sakti. Banyak orang membicarakan peristiwa di malam Jumat itu. Mereka berkata ayah dikeroyok para pemuda itu, padahal ayah tak memegang senjata apapun. Padahal para pemuda itu membawa senjata tajam, tetapi kenyataannya ayah bisa mengalahkan mereka semua. Ayah sakti, sebagaimana kakekku almarhum. Aku yakin itu sebagaimana keyakinan mereka. Ketiga, ayah sangat mencintai dan sayang kepada ibu. Wujud cinta dan sayang ayah membuatku terkadang merasa malu di hadapan teman-temanku. Teman-temanku seringkali berbisik-bisik diakhiri senyum yang disembunyikan di balik telapak tangan. Senyum ejekan. Lihat, Pak Naim langsung sendiri. Iya, memang kemana Lik Mirah? Ucap yang lain. Jangan-jangan Lik Mirah lah yang mencangkul di sawah. Aneh Pak Naim itu. Ia kerjakan urusan perempuan. Jangan-jangan ia juga yang masak di rumah. Menggoreng tempe, nyayur tahu bacem. Dan Lik Mirah yang mencangkul di ladang. Haha. Jangan keras-keras. Nanti didengar Hamdan. Kau bisa dipukuli. Lik Mirah adalah ibuku. Sumirah lengkapnya. Benar sekali, bisik-membisik itu di sumur-sumur yang ada di pedukuhan, tempat para ibu-ibu dan anak-anak gadis menimba air untuk keperluan sehari-hari, pada pagi hari atau petang. Ayah satu-satunya laki-laki yang seringkali pergi ke tempat-tempat itu dengan Jun. Ayah tidak merasa malu, tidak pula merasa risih, kala para mata gadis atau ibu memandangi punggung ayah yang berjalan menjauh dari sumur dengan memanggul Jun berisi air sumur. Di rumah, ayahku juga sering berperilaku aneh. Mereka benar-benar dengan urusan perempuan dalam bisik-membisik mereka yang nyata-nyata dikerjakan oleh ayah. Apabila aku dan kakakku makan dan minum, piring dan gelas dan sendok yang kotor kami geletakkan begitu saja di dapur. Lalu kami dapati ayah mencuci alat-alat makan itu. Dan apabila ayah makan makanan yang telah disediakan ibu di atas meja, maka piring, sendok, dan gelas kotornya akan dibawa olehnya sendiri ke dapur, lalu dicuci sendiri. Padahal ibu juga ada di rumah dan tidak mengerjakan apa-apa.